2023. Dan juga banyak kasus yang terjadi di Indonesia tentang kekerasan anak yang mungkin bisa kita katakan terjadi hampir setiap bulan ada saja kasus yang naik. Setelah Angelina, kemudian ada kasus penculikan anak. Oke, kita lanjut saja langsung ke Dr. Bayu Ningrat. Selamat sore, dokter. Halo, selamat sore pendengar Bali FM dimanapun berada ya. Selamat sore Mr. Kin dan Dr. Ari. Ya, jangan lupa Pak Rian ada di sini ya. Halo Rian. Halo Rian, bagaimana kabarnya? Loh, kok saya yang interogasi Pak Rian ya. Ya, silakan Mr. Kin. Ya dokter, kalau kita lihat kasus penculikan anak itu seperti yang terjadi di Jakarta kemarin itu bisa dikatakan itu dengan motif ekonomi ya dokter ya. Ya banyak hal saya kira dokter, ya, banyak. Mungkin salah satunya itu ya. Kenapa sih kalau saya sebagai orang awam ya dok, ya saya belum punya anak sih. Punya adik mungkin kecil, mungkin siapa sih juga pendengar di rumah juga siapa sih pengen anaknya atau orang-orang yang disayangin diculik gitu ya. Kemudian terjadi sesuatu hal yang buruk begitu ya. Kemudian apa sih yang sebenarnya terjadi dok? Saya bingung. Kenapa sih sasarannya selalu anak kecil gitu loh? Emang sih siapa sih orang dewasa juga dalam anak kecil itu kan dalam artian masih polos, putih, bersih seperti kertas gitu loh. Tidak mungkin dia melawan suatu tindakan yang dalam artian di luar kemampuannya dia dokter. Iya. Nah ini sebetulnya yang lebih tepat menjawab kan ada narasumber kita satu lagi, Ibu Sisilia mungkin dalam perjalanan ya. Mungkin beliau lebih tahu untuk persoalan psikologi anak ya. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini bahwa justru dengan anak ini bagaikan kertas putih itu ya, yang sangat mudah untuk kita buat gambar apapun ya di sana. Nah, ini memang memudahkan tanda petik bagi kalangan tertentu untuk ya bisa disebut sebagai membohongi lah si anak ini atau memperdayai tepatnya ya, memperdayai si anak ini. Nah, dengan kalau kita sampaikan ada di situ kelemahan juga ada kekuatan di sana sebenarnya. Si anak kan kekuatannya justru dia lugunya di situ gitu, tapi di situ ada justru kelemahannya di sana. Benar. Kalau kita tidak latih ya untuk hal-hal menghindari terjadinya kasus-kasus seperti penculikan kemarin ya. Nah, ini mungkin nanti Dr. Ari akan menguraikan apa sih poin-poin yang kita bisa lakukan atau tipsnya begitu ya. Sehingga si anak ini ya terlepaslah dari belenggu penculikan seperti itu ya, atau pembohongan atau hal-hal yang buruk lah begitu pada anak. Oh ya dokter, tadi pagi saya dengar satu berita, saya lupa, kasus ibu tembak anak. Nah ini... itu bagaimana itu dokter? Saya bingung menyikapi tadi pagi. Itu apakah karena mungkin kurang hati-hati mungkin mengenai ya, tentu banyak faktor ya. Di samping peran anak sendiri juga faktor lingkungan juga saya kira ya ada andil di sana. Nah ini memang disampaikan di sana agak teledor ya, kalau kita bisa sebut sebagai sebuah keteledoran. Senjata bisa ada di atas meja makan itu kan. Itu dah dokter. Nah ini mungkin ya sangat kita sayangkan, tapi nasi sudah jadi bubur ya. Mungkin tidak harus mengalami hal yang demikian ya. Tapi kita belajar dari persoalan-persoalan yang terjadi itu, termasuk persoalan-persoalan anak, masalah anak ini yang banyak terjadi akhir-akhir ini atau bulan-bulan terakhir ini. Ya, saya kira itu yang kita perlu diskusikan hari ini ya. Benar. Dan kemarin tanggal 22 Juli Kak Seto sempat mencanangkan itu Hari Gerakan Anak Nasional, yaitu hentikan kekerasan kepada anak-anak. Betul. Ya, itulah dalam artian mungkin Indonesia harus diperketat lagi dok sesuai undang-undang. Iya. Sebetulnya dari sisi sistem ya kita apresiasi ya, sistemnya baik banget gitu ya. Sudah memikirkan hal yang demikian. Tapi mungkin implementasinya di masyarakat kita mungkin tidak seperti yang dibayangkan ya. Banyak hal bisa terjadi di sana ya. Nah, kebetulan kan 23 Juli ini kan dikemas dalam serangkaian acara Hari Anak Nasional ya. Nah, itu sudah hal yang baik gitu ya, bisa dilakukan. Nah, ini yang terpenting lagi ke depan kan implementasinya di masyarakat kita ini. Apa sih yang baiknya dilakukan gitu ya. Karena tidak semudah
Ya kalau andaikan ini peribahasa membalikkan telapak tangan ya, tidak semudah sebegitu ya, benar, mengimplementasikannya di masyarakat ya. Dan satu lagi dok, ini bertepatan dengan tahun ajaran baru. Waduh. Iya. Seperti biasa orang tua besok akan disibukkan dengan sudah mulai lagi aktivitas. Bukan aktivitas anak lagi ya semata-mata ya, ada aktivitas orang tua juga di sana ya, karena sangat berbeda sistem yang kita jalankan sekarang ini dibandingkan zaman-zaman kita anak-anak dulu ya. Dokter. Jadi keterlibatan orang tua sangat besar perannya di sini. Berbicara tentang sistem dokter, jadi tahun ajaran baru ini biasanya kan ada ospek atau mos itu dok namanya. Mungkin sedikit saran dok agar sistem tersebut diperbaiki dan dibenahi, karena tidak semua SMA atau sekolah ini yang ospeknya tidak baik, cuman mungkin harus sedikit diawasi. Iya, betul. Yang diharapkan dari sistem pendidikan kita yang baru ya, pernah saya baca beberapa hari yang lalu, memang di bagian pendidikan nasional sudah melarang sebetulnya untuk sekolah, baik ya pusat-pusat pendidikan begitu ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak dianggap berhubungan dengan persoalan pendidikan itu sendiri. Jadi semacam perpeloncoan itu kan sudah dilarang ya untuk dilakukan lagi gitu. Dan saya takutnya itu menjadi ajang balas dendam dok. Jadi kekerasan itu terjadi di sekolah, di rumah, dan di masyarakat nanti. Iya, ini kan bibitnya memang berawal salah satunya bisa di sekolah, bisa dari rumah, kan bibit-bibit hal yang kekerasan itu gitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana aturan yang sudah dibuat pemerintah ini bisa dijalankan di masyarakat. Nah, itu yang coba kita perbincangkan ya. Ya mungkin dokter Ari bisa menambahkan sedikit tentang kasus kekerasan pada anak yang semakin marak dok. Iya, sebelum saya mulai saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya bagi saudara-saudara kita yang Hindu dulu ya, karena Galungan dan Kuningan, kemudian dilanjutkan kepada saudara-saudara kita yang Muslim. Selamat Hari Raya juga, semoga kita semua menjadi lebih baik dan mohon maaf lahir dan batin. Benar. Yang berikutnya yang nomor 2 ini insiden Tolikara gitu ya di Papua, semoga tidak memisahkan kita. Ingat Indonesia itu beraneka ragam dan itu tetap satu ya, NKRI ya, di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya adalah ada berita baru gempa ini di Malang dengan 6,3 skala Richter. Mudah-mudahan tidak ada korban. Ini karena kita sedang bersenang-senang saat hari raya, selesai hari raya ini. Semoga saja, saya berharap tidak ada gempa, karena di Bali sudah terasa juga beberapa tadi di situs jejaring sosial, ada beberapa teman yang merasakan gempa. Saya sih tidak merasakan apa-apa karena saking pulasnya tidurnya. Nah, kembali kepada apa yang dibicarakan tadi, saya sangat tertarik dengan masalah ospek atau mos itu. Jadi sebenarnya sih sudah dibuatkan aturan mainnya seperti yang disampaikan oleh Dr. Bayu, bahwa ada peraturan-peraturan yang harus diikuti. Menurut hemat saya ini harusnya menurut saya lebih kepada pelatihan kepemimpinan menurut saya. Betul. Karena konsepnya kalau di negara-negara maju diajarkan mandiri dan kepemimpinan. Konsep orang bersekolah itu begitu. How to be leader, bukan jadi atasan berarti dok ya? Iya, bukan hanya sebagai atasan, tapi bagaimana memimpin gitu ya. Karena pemimpin pun bisa menjadi bawahan juga, dia bisa menjadi atasan, dia memberikan contoh. Jadi pada konsep dasarnya itu bagaimana memimpin, kemudian bagaimana mandiri dalam hal apa, bagaimana pengambilan keputusan misalnya, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Terus bisa mengambil sikap seperti apa yang harus berespon terhadap situasi, termasuk salah satunya adalah disiplin. Betul. Nah, itu begitu luas aspeknya, kepemimpinan dan kemandirian itu memang salah satunya ada di sana gitu ya, sehingga tidak mudah terombang-ambing gitu. Nah, budaya kekerasan itu memang rupanya tidak sadar kita ciptakan. Betul. Tidak sadarnya karena apa? Karena menganggap itu sesuatu yang biasa. Nah, dengan seringnya kita melihat tayangan kekerasan yang ada di masyarakat, kita menganggap, bukan di masyarakat, di media maksud saya, itu menganggap itu sesuatu yang lazim, yang biasa. Gitu. Padahal itu nggak biasa, itu harusnya nggak biasa. Nah, bagaimana caranya? Itu kembali lagi ke peran orang tua kembali. Nah, seperti apa peran orang tua?
menyeleksi tayangan. Barusan saya membaca artikel tentang bagaimana TV itu bisa merubah perilaku. Memang didesain. Betul, dokter. Memang didesain memang. Termasuk gadget segala macam. Saya melihat perilaku anak SD sekarang yang kalau dulu kita bisa katakan dia main petak umpet dengan teman-temannya, main layang-layangan. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang mereka sibuk dengan gadget mereka. Benar. Jadi lagunya ini berubah. Kalau dulu aku ambil bulu sebatang, ku bawa. Jadi sekarang berubah. Jadi aku ambil tongsi sebatang. Aku foto rame-rame. Ya, begitu sekarang. Iya, memang seperti itulah situasinya, dan itu tidak bisa dipungkiri, dan salah satunya adalah sikap permisif dari orang tua yang menyebabkan kejadian seperti itu. Karena apa? Pengaruh lingkungan, tekanan. Misalnya begini. Ini kejadian banget. Si anak merasa minder karena teman-temannya bawa gadget semua, dia enggak bawa. Mindernya begini, bukan karena tidak mampu membeli, bukan. Tapi si orang tua sadar betapa berbahaya gadget sehingga tidak mengizinkan. Betul. Nah, tapi si anak akhirnya minder. Mindernya kenapa? Kok saya nggak dipinjamkan gadget sama teman-temannya itu? Padahal dia pingin main misalnya, berbagi sharing. Jadi karena dia asik main sendiri di lapangan, jadi dia yang tampak aneh dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Padahal yang aneh itu sebenarnya anak-anak yang main gadget sebenarnya. Kalau kita mau jujur. Betul. Karena mereka hidup di dunianya sendiri. Itu menghalangi skill berkomunikasi secara verbal sebenarnya main gadget. Mengurangi kontak sosial. Kontak di media, tapi tidak mengetahui ekspresi. Karena ekspresi hanya berdasarkan emoticon yang ada. Pasti karena memang kejadiannya begitu. Mereka tidak bisa menunjukkan emosi, tidak bisa mempertahankan pendapat, tidak bisa membela diri mereka, tidak bisa berdalih di sana, dan rawan terhadap godaan. Salah satunya godaan adalah kejahatan seksual, dan itu ada. Nah, saya kebetulan pengikut Twitter, jadi bisa melihat betapa banyak manfaat yang bisa didapat kalau kita gunakan untuk bisnis atau mengembangkan karir segala macam. Tapi banyak juga jebakan Batman-nya. Betul. Karena tidak bisa disaring sampai sekarang, Dr. Bayu. Termasuk situs porno. Bukan karena saya sering lihat ya. Dan ini salah satu faktor yang memicu sebetulnya kekurang dekatan orang tua dengan anak sendiri sebetulnya. Betul. Karena apa? Dalam masyarakat ketimuran seperti kita ini kan ini kebiasaan kita kan adalah berkumpul, mendengarkan pendapat orang yang lebih tua dan sebagainya bahkan sekarang yang sebaya pun kita patut dengarkan juga. Namun atas berkembangnya persoalan globalisasi ini, penggunaan teknologi yang begitu canggih ini, banyak hal juga kelemahannya. Salah satunya adalah memicu kejadian kekerasan pada anak. Nah, kembali sedikit kepada topik yang Dr. Ari sampaikan tadi, di sekolah itu orientasi yang pada anak didik kita ini sudah sebetulnya pemerintah sudah membuat Permendikbud sebenarnya Nah, tapi di situ sudah disebutkan dengan jelas tujuan dari dilakukan orientasi pendidikan itu, ada namanya juga orientasi pendidikan adalah pengenalan satu program sekolahnya, mengenali lingkungan sekolahnya, mengenali cara belajarnya, apa yang akan dilakukan dia nanti kalau dia masuk di sana gitu. Bukan untuk hal-hal yang berbau perpeloncoan. Artinya melakukan tindak kekerasan kepada juniornya, yang senior melakukan tindak keras pada juniornya, atau sebaliknya si junior ini membuat bibit untuk junior berikutnya di sana. Tidak demikian. Turun temurun jadinya, Dok. Iya, betul. Padahal aturan mainnya sudah ada. Bahkan dengan tegas ini disebutkan di Permendikbud nomor 55 tahun 2014 ini disebutkan memang setiap sekolah menyelenggarakan masa orientasi peserta didik pada jam belajar di minggu pertama sekolah. Jam belajar di minggu pertama saja, maksimal selama 5 hari. Jadi kalau sudah ada sampai 7 hari atau berminggu-minggu begitu, perlu dipertanyakan. Karena ini ada sanksi. Ada sanksi, Dokter. Ada sanksinya Nah, sekolah dilarang menyelenggarakan masa orientasi peserta didik ini mengarah kepada tindak kekerasan, pelecehan, dan tindakan destruktif yang merugikan peserta didik secara fisik maupun psikologis, baik di dalam maupun di luar sekolah. Nah, ini kan jelas sekali. Betul. Selama yang pernah kita alami perpeloncoan itu kan membuat kita kayak diolok-olok begitu benar, Dokter. Secara psikologis mental kita down banget gitu kan. Seperti dipermalukan. Dipermalukan, kita dibuat lucu-lucuan lah begitu kan, dengan segala ornamen yang kita bawa mungkin keranjang sampah pun kita bawa juga di situ Nah, itu sudah dilarang sebetulnya. Nah, sekolah dilarang memungut biaya
dan membebani orang tua dan peserta didik. Itu sudah jelas, sangat jelas banget. Di luar biaya pendidikan tidak ada biaya tambahan. Iya, bahkan dengan tegas disebutkan di sini kepala sekolah dan guru bertanggung jawab dan wajib melaksanakan ketentuan. Ya, nah, kalau dia tidak melaksanakan dikenakan sanksi. Ya. Nah, itu sudah jelas banget. Sehingga harapan kita ya jangan, ini bibit ya, salah satu bibitnya melalui sekolah ini, bibit-bibit kekerasan itu bisa muncul gitu. Ya, nah, inilah. Yang ini nanti berhubungan dengan adanya penculikan segala macam, itu nyambung dengan apa yang akan kita bicarakan nanti gitu. Ya, dan para pendengar, topik kita mulai menghangat, jadi jangan kemana-mana, tetap di 98,9 Bincang-Bincang Medis. Ruang kosong. Ini bagaimana ini hilang dia begitu saja. Ya, masih langsung dari kawasan Jalan Prof. Ide Bagus Mantrel nomor 88A, lantai 3 Gedung Kompas Radio Bali FM, masih dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita sore hari ini adalah kekerasan pada anak. Ya, tadi kita sudah sempat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Dr. Bayu bahwa jangan sampai kekerasan yang ada di sekolah itu menjadi turun-temurun, gitu ya dokter ya? Iya, menjadi bibit lah begitu ya. Nah, bagi dokter, kekerasan-kekerasan yang lain ya. Di samping kekerasan itu bisa dibentuk juga dari rumah tangga. Ya, saat ini kan sudah ada nih Bu Sisilnya, mungkin Ibu lebih paham nih tentang persoalan kekerasan dari sisi psikologisnya si anak ini ya. Kita hajar aja nih. Hajar saja Ibu Sisil. Selamat sore Ibu Sisil. Selamat sore pendengar, selamat sore Mr. Kim, selamat sore Dr. Ari. Ya, selamat sore. Selamat sore Dr. Bayu. Selamat sore. Selamat sore Rian. Iya, diulangi lagi pertanyaannya. Oke dokter, jadi gini dokter, kalau kita melihat kasus perkembangan kekerasan pada anak, itu kan sudah sering terjadi. Dari Angelina kemudian ada kasus penculikan, dan kasus-kasus sebelumnya itu sudah banyak dok sebenarnya, tapi seperti dia gunung es. Jadi yang kelihatan di media hanya secuil saja, dan yang di bawahnya itu adalah bisa dikatakan menenggelamkan kapal Titanic. Iya. Terima kasih Mr. Kim. Itu kan tandanya seperti Dr. Bayu dikatakan itu ada diturunkan ya. Jadi saya memulai dari menjelaskannya dari yang diturunkan ini. Sebetulnya bukan diturunkan secara genetik atau secara keturunan, tetapi perilaku ini kan dipelajari. Jadi anak-anak ini sebenarnya dia tidak bisa memilih bentuk perilaku yang sesungguhnya. Dia hanya sangat sederhana. Anak-anak itu sangat kalau nggak impulsif ya dia atau dia tidak melakukan apa-apa, itu anak-anak. Nah, kalau orang tua mencontohkan cara mengatasi konflik atau mengatasi masalah itu dengan kemarahan, maka si anak ini otomatis juga akan belajar untuk marah cara menyelesaikan masalahnya. Kalau orang tua menyelesaikan masalahnya dengan berbicara baik-baik, nah budaya Indonesia ini kan budaya silaturahmi, budaya diskusi, budaya bicara bersama, harusnya bisa. Nah, tetapi ternyata yang dipilih tidak, karena titik kesabaran orang berbeda. Karena apa? Maunya cepat, apa-apa cepat. Nah, apalagi masa sekarang, gadget ada, tinggal touch, tinggal sentuh, sentuh, shred. Nah, apa itu Mbak? Shred itu disentuh. Oh, disentuh shred. Mr. Kim ini kalau sudah ada sentuh-sentuhan itu lebih sensitif. Sangat peka ya. Iya, sangat sensitif dengan sentuhan, Mbak. Karena pendengar Mr. Kim ini sedang single, jadi silahkan. Maaf, ini tidak kena iklan. Tapi saya mengiklankan. Kemudian ya, karena anak-anak ini mencontoh, anak-anak kemampuannya tidak mendengar sesungguhnya. Diberitahu apapun yang masuk cuma 25% dari 100%. Jadi anak-anak ini melihat, mengamati, mencontoh model. Jadi orang tua adalah sebuah model, lingkungan adalah sebuah model. Kalau orang tuanya baik, misalnya di rumah tidak ngomong kasar, tetapi teman sekolahnya kasar, dia akan membawa ke rumah kebiasaan atau habit atau perilaku kasar. Tapi kalau apalagi dari keluarganya sudah kasar, maka dia dengan sendirinya cepat sekali menerima sebuah kekasaran di lingkungan gitu. Jadi dianggapnya itu benar. Dianggapnya benar. Jadi kekerasan macam-macam. Nah, bentuknya kadang-kadang saya lebih positifnya melihat begini. Sebenarnya orang tua maunya itu kadang-kadang tidak berbuat keras, maunya itu sebetulnya tegas, kalau iya. Jadi dia nggak mengerti bagaimana
berbicara tegas atau berlaku tegas, memberikan dia tidak diberikan sanksi sebagai sanksi itu adalah fisik, pukulan tidak, tapi kata-kata misalnya, apakah kamu anak baik, bisakah kamu melakukan hal ini dan sebagainya gitu. Tapi kalau yang terjadi adalah waktu pendek, dua-duanya harus bekerja, dua-duanya pengen mobil bagus, dua-duanya pengen punya rumah bagus. Amin. Tetapi alasannya itu selalu kebutuhan anak. Nah ini padahal mungkin kebutuhannya berbeda. Kebutuhan anak rasanya nggak mungkin melihat kemewahan rumah dan sebagainya. Nah jadi ini harus harus jujur kita ini sebetulnya kelemahan kita ini apa dalam mendidik anak. Kalau memang kita katakan kesibukan kita 24 jam, 8 jam dipakai untuk bekerja, jam yang lain misalnya 2 jam saja untuk anak, intensif dan sangat dalam relasinya, maka akan baik. Cuman ya sekali lagi kembali ke disiplin tadi. Lalu untuk mendisiplinkan tuh dengan kata-kata keras, kata-kata kasar, kata-kata bahkan dengan pukulan dan sebagainya. Dicambuk mungkin dong. Dicambuk, macam-macam, disiram di kamar mandi, dikunci, ditaruh di gudang atau ini sebuah mentalitas yang sungguh buruk sesungguhnya. Atau juga ditaliin di pohon kan di sebagainya. Saya sempat mendengar kasus kemarin, saya baca anak itu dia mengalami gangguan jiwa. Betul. Kemudian bukannya dibawa ke psikiater malah dipasung. Jadi malah menjadi-jadi. Jadi kan seolah-olah tidak dijadikan jalan keluar ya gitu dokter. Iya, kalau tadi kita bicara kan ketika mendidik anak normal ya. Kalau anak yang cacat itu dikatakan biasanya anak disabilitas. Jadi anak cacat biasanya ada berbagai macam. Fisiknya yang cacat itu akan mengakibatkan mentalnya juga bisa cacat. Tapi sesungguhnya tidak harus cacat mentalnya. Tetapi kalau orang tua salah mendidik, maka anak yang cacat fisik dia akan merasa cacat mental. Iya, tapi ada juga yang kecacatan itu memang kecacatan kepandaian misalnya. Artinya kepandaiannya di bawah rata-rata. Dikatakan bahasa kedokterannya adalah misalnya borderline, misalnya mental retarded, imbecile dan sebagainya. Nah, tetapi tetap kalau misalnya ini dokter-dokter yang di puskesmas terutama yang mendengarkan saat ini, atau dokter-dokter siapapun, dokter umum atau masyarakat Banjar misalnya yang mendengarkan saat ini, kalau ada tetangganya yang cacat misalnya ya, kalau nggak mengerti bagaimana pengasuhan, datangi saja psikolog atau datangi saja psikiater. Mereka akan membantu memberikan cara-cara mendidik anak-anak yang cacat. Karena anak cacat itu biasanya kalau kemampuan berpikirnya itu, konsepnya itu agak rendah dibandingkan anak normal atau sangat rendah misalnya. Jadi yang dicontohkan tetap, nah ini, jadi anak normal dengan anak yang cacat itu sama-sama satu, visual. Jadi mata yang diutamakan, sehingga orang tua memberikan perilakunya harus memberi contoh lewat mata. Kalau dia kasar, matanya melihat kasar, dia juga nggak bisa. Anak cacat pun terlebih lagi. Oh begitu ya dok? Iya, tetapi anak cacat perlu sedikit lambat. Jadi kita tidak bisa menjelaskan seperti menjelaskan pada anak normal. Kata-kata apapun tuh dibuat, misalnya tulisan tuh lebih besar, gambar tuh lebih besar, warna itu lebih nyorak untuk anak-anak cacat. Nah kalau enggak kan kita nggak sabar. Lalu ketika kita nggak sabar, dia marah, otomatis anak-anak marah juga, karena saya kok nggak dimengerti ya menyampaikan sesuatu kepada orang tua saya. Orang tuanya nggak ngerti cara mendidik anak. Saya dalam hal ini nggak menyalahkan ya. Jadi pendengar kalau misalnya ada ternyata cara mendisiplinkan saya mengikat, kemudian memasung atau memukul itu bukan senyatanya. Seharusnya memang anak-anak dikatakan, adik cantik, kalau misalnya nggak membuang sampah di sana, dibuang sampahnya di sini, adik semakin cantik, semakin baik. Adik baik. Jadi dia dengan senangnya dia akan mengimagekan atau membuat perilakunya baik, karena siapapun juga dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif itu akan selalu memotivasi. Kalau kata-kata yang negatif selalu akan mengecilkan mentalnya. Lalu kemudian pemikirannya jadi pendek. Jadi
gampang agresif, gampang marah, gampang sedih, gampang ini. Jadi kalau anak yang positif dia, ayo kalau kamu nggak melakukan ya nggak apa-apa, tapi memang ada hal yang harus saya kurangi. Adalah misalnya kamu nggak mainan gadget atau nggak mainan game lagi satu hari biasanya 30 menit. Nah kalau kamu nggak melakukannya nggak apa-apa, silahkan nggak melakukan, tetapi anak baik, tetapi anak baik, ya, kamu akan berkurang waktu bermain gamenya dan sebagainya. Itu sementara. Dokter, kalau kita bicara masalah gadget, anak zaman sekarang itu tidak takut dimarahin, tapi lebih takut kalau tidak dikasih main gadget. Itu terjadi dengan adik saya, bukan anak saya. Adik saya. Dalam kenapa bisa begitu? Mungkin dokter Ari bisa sedikit. Dalam artian seperti dokter pernah menyampaikan dibatasi untuk gadget itu dibatasi kan begitu dok. Kemudian dia lebih cenderung takut tidak dikasih gadget daripada kita marahin. Seperti sudah kebal kupingnya. Ya, sebenarnya ada namanya screen time ya. Screen time itu waktu melihat layar, apapun bentuknya, termasuk layar televisi dalam hal ini gitu ya. Jadi sebenarnya sehari itu maksimal 2 jam. Karena apa? Karena dampak visual yang bisa ditimbulkan, terus aktivitas hormonal segala macam yang berhubungan dengan itu menyebabkan anak kecanduan. Itu baru sebatas tayangan, belum lagi konten isi tayangannya yang sering bersifat provokatif. Artinya provokatif itu mengajak ikut serta untuk orang terlibat untuk melakukan tindakan yang bersifat agresif, umumnya begitu. Seperti di awal tadi, dan menyebabkan ketagihan. Karena sistem yang dibentuk di level hormonal dan di otak akan sedikit berbeda begitu ya. Solusinya gimana? Solusinya sih sebenarnya mudah. Kalau Anda merasa tidak bisa mengontrol, jangan pernah bisa menggunakan gadget itu. Asal tahu saja bahwa si jagonya gadget dunia, sekelas Steve Jobs, melarang siapa lagi anaknya ya. Ada beberapa yang punya Oracle gitu segala macam, itu melarang anaknya menggunakan gadget sampai dia remaja. Jadi jangan berpikir bahwa anak-anak yang orang-orang yang jagonya IT itu anak-anaknya mesti dari sejak dini diperkenalkan. Ternyata tidak. Iya. Malah ada beberapa sekolah di luar sana, wah ini sok luar ya. Karena memang saya tidak mendapatkan akses informasi di negara kita yang tercinta ini. Mereka back to basic, jadi manual semua, menghitung manual segala macam diajarkan. Karena kemampuan dasar how to survive-nya harus dilatih sejak dini sebelum dia mencapai level yang menggunakan alat yang advance kayak gitu. Ada usia-usia, ada batasan usia-usia kapan harus diperkenalkan, kapan harus diizinkan. Yang jadi masalah adalah orang kan tidak bertanggung jawab mengerjakan itu. Nah, kembali lagi kepada hubungannya adalah gadget di media sosial itu yang mengundang terjadinya tindakan-tindakan kejahatan. Salah satunya penculikan yang kemarin. Iya, dan itu terjadi banget. Dan silakan lihat di kejadian-kejadian remaja hamil. Diajak pacarnya. Gimana kenalnya? Di Facebook, media sosial. Berapa lama? 3 hari. Anda boleh nyebut mereknya. Berapa lama? 2 hari, 3 hari. 2 3 hari. Can you imagine? Hokam gitu loh. Jadi kan tidak terkontrol. Nah, betapa pentingnya orang tua juga harus menguasai. Makanya dikatakan kalau Anda tidak bisa menguasai gadget, jangan pernah memberikan itu kepada anak. Sampai Anda memang benar-benar mengetahui. Karena mereka diajarkan oleh si kriminal tanda petik itu bagaimana mengunci sendiri. Jadi misalnya saya saya ngincer anak-anak pedofilia misalnya. Saya ajarkan gimana ngelocknya, password segala macam. Iya, dan saya tidak bisa buka aksesnya, dan si orang tua nggak bisa buka mengenali. Jadi hati-hati dengan media sosial yang ada. Dan seperti yang disampaikan Ibu Sisil, kita tidak bisa lagi mempersamakan. Saya ingat kata-katanya ini Ayah Edi, Dr. Bayu. Kunci zaman sekarang tidak bisa digunakan untuk membuka gembok di masa lalu gitu. Artinya apa? Pelajaran yang dulu-dulu itu, ilmu yang dulu tidak bisa diterapkan kepada anak-anak zaman sekarang. Memang ada beberapa hal yang masih bisa relevan. Misalnya masalah sopan santun, masalah disiplin memang. Tapi varian-variannya kan banyak sekali. Nah, kalau kita tidak mengikuti perkembangan itu, kita akan tertinggal. Cuman kembali lagi kepada kita. Maukah kita belajar bertanggung jawab
atas itu gitu. Nah, salah satunya sarana yang digunakan oleh para penjahat tanda petik ini kriminal adalah menggunakan media sosial itu. Salah satunya penculikan segala macam karena dia bisa mengenali. Nah, jadi seperti menulis status di media. Lagi galau. Itu jadikan kesempatan. Bagi remaja terutama. Remaja, anak-anak misalnya ibunya baru melahirkan. Bayiku misalnya bayiku lagi di rumah sakit sekarang. Misalnya, rumah sakit dia sakit ini misalnya gitu. Oh, dia kesempatan orang. Oh, berarti nggak ada yang mengawasi berarti. Itu sempat kejadian, Dok. Kasus kemudian penculikan anak di rumah sakit. Terjadi. Bertanya, kamar berapa? Misalnya. Nah, misalnya seperti ini itu berkelanjutan lah begitu. Jadi jangan pernah mengumbar informasi ke dalam media sosial. Nomor 2, jangan pernah menghujat, mencela menggunakan di media sosial karena urusannya panjang banget. Sekarang ada undang-undang IT keamanan. Jadi lebih baik kita waspada dengan itu. Kembali lagi kepada masalah penculikan anak ini. Jadi yang diculik itu mulai dari bayi sampai remaja. Sudah gede pun bisa diculik. Jadi sampai sebegitu. Dan ada namanya, lucunya ada namanya Stockholm Syndrome itu. Stockholm Syndrome itu yang diculik itu sampai jatuh cinta kepada penculiknya, sampai ekstrim begitu. Ada, saya pernah mendengar. Iya, dan itu memang benar kejadian. Atau Mr. Kim pernah diculik. Saya pernah diculik dulu. Jadi seperti begitu. Jadi begitu ekstrimnya, begitu orang memainkan peran psikologi itu sehingga membuat kalang kabut semua pihak. Sebentar lagi sebenarnya ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan bagaimana menghindari penculik, apa sih yang perlu diperhatikan bagi orang tua untuk menghindari kejadian penculikan ini. Sebenarnya mungkin nanti Ibu Sisil akan menambahkan juga. Tapi bicara masalah penculikan, Dok, itu kasus yang kemarin untung saja anaknya bisa selamat tiba di rumah dan anak itu tahu jalan pulang kan, seperti yang di di Jakarta itu, yang di mall itu. Itu bukan katanya pulang. Jadi ada orang yang menitipkan di dalam taksi. Jadi dikembalikan, diantarkan ke sana. Nah, kita nggak tahu yang menitipkan itu apakah itu si penculik atau si penculik ketakutan anak dilepas, ada orang berbaik hati menitipkan atau apa, kita nggak tahu kasusnya. Dari banyak kasus penculikan, Dok, dalam artian dia minta tebusan atau masalah pribadi dengan orang tuanya membawa si anak, sebagian besar kasusnya, mohon maaf ini, Dok, tidak ada yang selamat. Mungkin, Dok, bisa dikatakan 50% lah. Ada berita yang menyampaikan bahwa dalam kasus penculikan itu tingkat kegagalannya tinggi, artinya kegagalan untuk mendapatkan si anak kembali. Di Amerika sampai 50% loh. Sampai 50%. Artinya 50% itu tak bernyawa didapatkan. Nggak ditemukan atau tak bernyawa. Bayangkan 50% sangat tinggi banget. Dan ada beberapa daerah yang tidak disarankan kita berwisata mengajak anak di sana. Daerah Kolombia, terus Meksiko. Karena di sana Anda bisa diculik. Kalau bukan dengan orang natif di sana, orang asli di sana, jangan coba-coba. Anda laku keras di sana. Dan jadikan budak. Benar, diperkerjakan di pertambangan segala macam, organnya bisa diambil. Itu sadis. Dan budak bukan hanya pertambangan, ganja loh. Iya, ladang ganja. Ladang-ladang begitulah, yang golongan narkotik itu ekstrim banget, ekstrim banget itu. Sangat ekstrim. Sampai begitu ya ekstrim luasnya. Bagi yang agak muda, tahu film Taken ya? Taken tahu. Yang serial bagus banget itu. Itu benar kejadian penculikan. Benar banget itu. Seperti begitu sebenarnya. Dan itu jaringannya internasional. Mafia. Iya, itu karena laku keras. Ketika dia anak itu misalnya remaja, masih perawan, nilai jualnya akan tinggi banget. Dan itu bisa diekspor ke berbagai macam negara. Dan bisa berpindah dari satu negara ke negara lain. Kok saya banyak tahu ya? Waduh. Mungkin karena banyak nonton film. Konsumsi. Jadi maksud saya sampai sebegitu. Ada yang diculik di Perancis, ditemukan di Rusia. Itu jaraknya, satunya negara Asia, satunya lagi Eropa, kan jaraknya seperti begitu. Sampai ekstrem banget. Ada yang diambil di Cina, dapatnya di Timur Tengah misalnya. Ekstrem banget. Ekstrem sekali, Dok, situasinya. Jadi itu sudah rapi banget mafia anak ini ya. Nah, kita kan selalu berpikiran baik tanda petik tanpa mau melakukan sesuatu yang positif gitu. Maksudnya sengengken tapi do nothing gitu loh. Harusnya action juga gitu. Berpikir baik bagus, tapi bertindaknya pun juga harus baik juga, preventif gitu maksud saya. Boleh nambahin? Silakan, Dokter, silakan. Jadi gini, sekarang nih yang paling aman kayaknya ini kan Dokter Ari menyatakan sebuah akibat sebuah perbuatan yang menculik dan sebagainya.
otomatis kalau itu jadi akibat. Jadi kita harus memotong di sebabnya kan gitu ya. Kalau dipotong sebabnya itu gini, anak ini kan bersekolah pada usia itu, ya. Jarang anak tidak bersekolah sekarang ini. Nah, sekarang kita mau nggak mau harus bekerja sama dengan lingkungan sekolahnya. Nah, sekolah-sekolah sekarang coba lihat lingkungan-lingkungan sekolah yang swasta. Mereka tidak mengizinkan anak untuk keluar sekolah. Tidak keluar. Kalau bel tanda selesai, mereka tidak boleh keluar tanpa orang tuanya yang menjemput. Kalau orang tuanya tidak bisa menjemput, maka orang tuanya pun harus menelpon pada guru. Jadi biasanya gini, kalau sekolah yang bagus adalah foto orang tuanya, dua-duanya pada waktu daftar itu ada. Ketika daftar dua-dua orang tua, ayah dan ibunya itu harus ada mukanya itu, jelas itu. Jadi nggak pakai topeng ya itu ya. Apalagi fotonya dari belakang gitu ya. Nanti ada siapa dia, ada lagunya itu. Terus habis gitu, kalau dia diantarkan supir, ya, supirnya pun harus ada fotonya. Diantarkan pembantu atau tantenya pun, jadi harus dipilih hanya misalnya maksimal 4 orang. Di luar 4 orang itu tidak diperbolehkan. Menjemput gitu ya? Tidak diperbolehkan. Jadi anak ini akan, jadi ketika misalnya dijemput teman dekat ibunya misalnya, atau supir yang ganti, maka guru dengan sendirinya akan menelpon ibunya. Ini anak ini dijemput ini, oh iya kalau ada izin baru, kalau enggak. Tapi yang sering terjadi kan di masyarakat kita justru orang membuat sekolah dalam tanda petik ya untuk memudahkan untuk melakukan tindakan-tindakan itu juga yang buruk itu gitu. Misalnya penculikan ini sedikit atau pelecehan. Ini sedikit menambahkan Dr. Bayu dari pengalaman dulu anak saya bersekolah. Jadi ketika masuk itu di dalam draftnya itu sudah dicantumkan siapa yang boleh menjemput. Ada namanya. Misalnya 1 saya orang tuanya akses nomornya berapa, 2 istri saya nomornya berapa, nomor 3 misalnya sopirnya drivernya siapa. Jadi jelas banget itu. Itu sebuah perhatian pihak sekolah terhadap keamanan murid. Ya, memang salah satu bentuknya begitu. Kemudian tapi kan belum semua, Dokter Ari. Belum semua sekolah tertentu itu, makanya sekolah yang baik itu begitu, Dokter Bayu. Makanya diulang lagi, Dokter Ari, informasinya mungkin. Atau organisasi orang tua menganjurkan pada sekolah-sekolah. Iya, ini kan masalahnya begini, itu kan berhubungan dengan pengawasannya sebenarnya. Satu kelas itu idealnya sebenarnya 18 sampai 20 sebenarnya. Tapi yang bisa ada 40, di sekolah negeri 40 minimal 40 di sekolah-sekolah negeri 40. Tanggung jawab ini yang sering terabaikan begitu. Iya, wajar. Sehingga solusinya apa? Solusinya harus ada yang nungguin anak itu. Karena pelecehan pun bisa terjadi di sekolah. Dan itu terjadi itu. Nah, itu gunanya harus ada yang nungguin. Kemudian masalah lagi sekarang, kalau nungguin berarti kan orang tua tidak bekerja kan? Ibu tidak bekerja. Nah, di Bali ini sekarang, dan itu terjadi sekali lagi. Saya selalu mendapatkan pengalaman yang real. Itu terjadi, tidak bisa saya dong. Saya harus bekerja, kalau tidak dua-duanya bekerja nggak cukup. Nah, sehingga saya sering harus bilang, Anda memilih yang mana? Anda memilih karir Anda atau memilih anak yang bermasalah. Nah, seperti itu pilihan. Ini harus didiskusikan gitu loh. Nah, itulah gunanya misalnya saya sebagai dokter Bayu sebagai dokter, Ibu Sisil sebagai psikolog, membantu mencarikan jalan keluar bagi mereka. Sehingga penanganan seorang anak itu sifatnya komprehensif. Jadi nggak sepotong-sepotong. Jadi harus dicari tahu akar permasalahannya itu apa gitu. Atau saya tambahkan juga misalnya begini. Tadi kan jadi akibat yang dijelaskan Dokter Ari yang pada awal-awal itu. Nah, sekarang sebagai dokter nanti juga akan bertanya juga Dokter Bayu ketika Dokter Ari ketika beliau dahulu juga di puskesmas gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak anak-anak itu dibawa sakit panas ya. Lalu tiba-tiba dikatakan ini jatuh dan sebagainya ya. Itu juga sama, bisa jadi dibawa pihak sekolahnya. Mungkin kita tidak tahu apakah dia dipukul guru, apa dipukul satpam, atau dipukul temannya dan sebagainya. Nah, keluhannya pasti fisik kan gitu. Atau ketika dia merasa misalnya tidak ada tanda-tanda fisik, tapi dia dibuat ketakutan secara mental, disiksa secara mental. Kemudian dia tiba-tiba yang nggak pernah sakit mah misalnya, dia bisa sakit mah, yang nggak pernah pusing dia tiba-tiba pusing. Jadi harus anak-anak ini, nah ini kembali lagi.
Orang tua itu kalau saya lihat ya, entah itu di toko, entah itu di rumah makan, entah itu di bandara gitu ya, dimanapun, yang lucu tuh semua anaknya empatnya punya gadget. Ibunya punya gadget, ayahnya punya gadget. Lalu ayahnya tersenyum-senyum sendiri, ibunya tersenyum-senyum sendiri dengan gadgetnya. Saya pikir di gadgetnya ada cerminnya atau apa, ibunya selfie sendiri gitu ya. Terus anaknya itu main game gitu ya. Sampai misalnya dikasih kue ya ibunya gitu. Jadi dikasih kue pun mengambil kuenya itu tanpa melihat, atau mungkin maunya itu minum air, salah minum apa gitu ya. Saking fokusnya itu ke situ. Jadi macam-macam. Jadi yang penting adalah orang tua ini loh, bagaimana berbicara, ayah dan ibu yang memiliki anak itu berbicara. Sekarang lingkungan sekolah begini, kemungkinan buruknya begini, lingkungan teman-temannya yang nakal-nakal begini, lingkungan yang lain begini. Jadi harus diperhatikan, dipertimbangkan. Nah, para pendengar, luar biasa sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Jadi kita akan break sejenak, jangan kemana-mana, tetap di 98,9 Bali FM. Oke, langsung dari kawasan Jalan Prop Ida Bagus Mantre, nomor 88A, lantai 3 Gedung Kompas, Radio Bali FM, masih dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita sore hari ini adalah kekerasan pada anak. Nah, kita bicara tadi sudah panjang lebar tentang ospek lah, tentang gadget lah, tentang apalagi tadi banyak sekali sih tentang kasus-kasus yang anak diculik di sekolahan. Terima kasih Mbak Sisil. Nah, mungkin kalau kita menyambung masalah kasus anak yang diculik gitu, bukan hanya di sekolahan, mungkin di mana saja kejadian itu bisa terjadi. Mungkin Dokter Ari mungkin sebagai seorang yang mengerti tentang martial art mungkin. Iya sih, enggak sih. Saya lebih kepingin menyampaikan bahwa ada beberapa tips ya untuk menghindari lah penculikan ini. Sedikit pesan bagi orang tua, jangan pernah sebatas berpikir yang aman gitu ya. Oh, semua akan baik-baik saja. Jangan. Jadi kita harus merencanakan apa yang sedang kita lakukan dan kepada ini anak-anak kita ya. Jadi begini, harus diketahui bahwa tidak semua penculik itu bertampang menyeramkan gitu ya. Bisa aja dia tampangnya cool seperti Gustro itu, senyum gitu ya, atau seperti Rian, tampangnya seperti Dokter Ari ya, atau seperti saya gitu yang kalem, atau seperti Dokter Bayu atau Ibu Suci. Belum tentu. Jadi sekarang tidak sulit. Ada teori nanti Bu Sisil menjelaskan bahwa wajah itu tidak begitu menyiratkan kok. Ada yang tampangnya beringas, ternyata baik banget. Hello Kitty gitu. Nah, ternyata itu ada banget. Ada banget. Ya, kemudian kita harus ingatkan yang berikutnya adalah kita harus memperhatikan ada tidaknya perubahan perilaku pada anak kita. Jadi begini, maksudnya anak itu tampak galau atau apa. Artinya jadi kemungkinan dia menyembunyikan diri, melarikan diri atau disembunyikan atau diculik. Harus dilihat. Tapi kalau misalnya dari awal dia tampak misalnya si anak itu lagi marah-marah berangkat sekolah misalnya segala macam, itu berarti kemungkinannya dia menyembunyikan diri. Tapi kalau dia baik-baik saja kemudian tidak balik, berarti kemungkinan disembunyikan. Dan sering kejadiannya pada sebelum berangkat sekolah, dalam perjalanan sekolah dan pulang sekolah. Kejadiannya paling banyak begitu di saat-saat momen seperti itu. Kemudian harus diberitahukan juga kepada anak agar tidak mudah berbicara dengan orang asing. Bukannya nggak boleh, karena kita di Bali kan berbeda budaya dengan di luar. Karena pada dasarnya sekolah kita kan dekat umumnya dan lingkungan banyak mengenal. Kalau di desa loh ya, tapi kalau di kota kan akan berbeda lagi. Layak waspada. Betul. Kemudian kalau bisa bepergian jangan sendiri atau jalan jangan sendiri, tapi bergerombol. Nah, tapi jangan demo. Tawuran nanti. Tawuran jangan. Bergerombol lebih kepada begini, saling mengingatkan satu sama lain. Jadi ada saksi ya. Kemudian berikutnya orang tua nih, pesannya kepada orang tua harus mengenali lingkungan sekitar. Misalnya saat di rumah kita harus tahu tetangga paling dekat siapa, depan rumah, belakang rumah harus mudah dikenali. Walaupun belakangan ini sulit di Bali.
Belakangan sulit dulu. Karena temboknya mulai tinggi, Dok. Benar sekali ya. Maksudnya bagian belakangnya tetangga yang dikenal. Semua, depan, belakang, samping itu ya. Iya. Karakternya seperti apa, berapa dia memiliki anak, artinya apakah ada seperti umuran kita, pekerjaannya kadang-kala harus kita ketahui. Kemudian harus kita tahu lingkungan sekolahnya seperti apa. Nah, di lingkungan sekolah itu artinya di sekitar sekolah siapa aja misalnya yang jualan, kayak detektif gitu gayanya. Tapi bukan intinya untuk mengenali, siapa tahu nanti bisa dimintakan kesaksian. Kemudian harus diketahui lingkungan tempat dia bermain. Dia biasanya mainnya di mana aja sih, harus kita ketahui. Terus tempat lingkungan pekerjaan kita juga harus kita tahu. Orang-orang di sekitar kita dekat, karena kadang-kala mereka bisa berpotensi juga. Nah, kemudian seperti yang di awal kita bicarakan, penculikan bisa dari bayi sampai yang agak gede ya, namanya tergantung motifnya segala macam. Kalau saya dulu pengen diculik sama SPG, Dokter. Malah menculik ya. Wajahnya udah Hello Kitty gitu. Iya. Jadi intinya adalah memang benar-benar zaman kayak gini ya, harus waspada. Hari gini harus waspada. Nggak bisa seperti dulu lagi yang kita mendiamkan begitu saja, nggak bisa. Jadi harus lebih waspada dari A sampai Z-nya. Mungkin nanti ada beberapa teknik yang akan saya jelaskan ini biar agak sedikit menarik ini. Teknik Hello Kitty. Bagaimana caranya untuk bagaimana menghindari apa yang harus dilakukan, yang diajarkan kepada anak, dari orang tua kepada anaknya. Ini saya kutip dari kepolisian di Illinois ya, salah satu negara bagian di Amerika. Mereka menyampaikan itu ada beberapa teknik yang bisa dilakukan, yang diberitahukan kepada anak untuk menghindari terjadinya penculikan atau saat terjadinya penculikan itu. Kalau bicara masalah penculikan, Dok, mungkin bisa dikatakan Indonesia ini di tengah-tengah, Dok, tidak setinggi di Amerika sana. Artian kasusnya itu siapa bilang? Enggak ya, Mbak ya? Enggak, banyak juga. Lumayan juga Indonesia berarti. Silakan. Jadi begini, penculikan itu nggak banyak juga di luar negeri atau di mana, sama. Hampir sama, Mbak. Kalau sebuah gejala itu sama. Jadi ketika dunia ini sudah chaos, ya, itu negara Asia atau negara Eropa itu akan sama, karena seperti dikatakan Dokter Ari, yang mencuri anak-anak ini juga dari negara-negara Barat juga, ada relasinya, mafia gitu ya. Jadi anak-anak biasanya dipakai sebagai penyampai bisnis narkoba misalnya, atau penanam narkoba, atau anak-anak dipakai sebagai pelacur kecil misalnya. Atau organnya dijual. Organnya dijual, atau nah ini kalau soal organ dijual kan ada ceritanya nih. Di Carrefour di Bali. Di Bali, oke. Anak ini sama ibunya sibuk sama temannya sedang memilih baju gitu. Lalu anaknya nggak tahu kemana, mungkin diberi sesuatu oleh orang, nggak tahu minuman atau permen gitu yang menarik biasanya anak-anak itu. Kemudian dia makan atau minum, kemudian dia dibawa ke kamar mandi. Di kamar mandi dipotong, gundul rambutnya. Terus diganti. Tadinya kan perempuan dia, jadi rambutnya jadi pendek seperti laki-laki itu. Kemudian dikasih celana pendek seperti laki-laki. Tetapi teman ibunya ini sadar dengan cepat bahwa anaknya hilang kan. Yang sadar bukan ibunya malahan. Kalau waktu anaknya hilang, ya mana anakmu loh, baru dicari. Akhirnya dia langsung mengkontak semua security menutup semua titik keluar dari mobil dan sebagainya. Luar biasa sekali langsung pengamanan. Dan ternyata nggak ketemu. Akhirnya semua kamar mandi dibuka dan anak itu pingsan di kamar mandi dalam situasi yang seperti itu. Dan mengerikan. Saya tidak tahu apakah dijual sebagai anak adopsi di luar, atau akan dipakai sebagai pelacur kecil, atau dipakai sebagai pemuas nafsu para pedofil. Nah ini pedofilia itu juga mafia yang mengerikan, karena mereka sebetulnya ada dimanapun juga. Tetapi di negara-negara yang berkembang, dikatakan misalnya Asia, kenapa kok mereka? Otomatis banyak orang yang dengan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan negara Barat. Nah itu enak sekali untuk dicuri sebetulnya. Nah makanya di daerah-daerah yang terpencil ini, dokter-dokter misalnya pendidikan dokter ini, sebaiknya dokter-dokter itu kalau yang ditempatkan di puskesmas, dia juga dengan sendirinya harus membuat survei sebetulnya. Sambil jalan dia menjadi seorang ilmuwan, seorang dokter, dan memberi sesuatu kepada masyarakat. Misalnya begini, dokter harus juga mempelajari tentang psikologi anak, tentang perubahan perilaku anak, tentang bagaimana orang tua mengasuh anak, tentang bagaimana intensitas mengenali ciri-ciri screening tubuh yang
misalnya tidak pada senyatanya, misalnya kasus-kasus misalnya sakit tapi sakit psikosomatis, atau sakit itu adalah sakit misalnya akibat perbuatan seksual, misalnya duburnya dilihat, misalnya kemudian vaginal untuk anak-anak, atau alat kelamin anak laki-laki lecet atau tidak dan sebagainya. Nah, ini pengetahuan ini nggak bisa sendiri, jadi dokter, guru, orang tua, anak pun harus diberitahukan pendidikan seperti ini. Siapakah pendidikan tentang pengetahuan organ-organ seksualnya, organ-organ tubuhnya. Siapa yang boleh memegang dadanya, payudaranya, siapa yang boleh memegang alat kelaminnya dan sebagainya. Dokter misalnya, dokter harus ditemani oleh ibunya atau ditemani oleh siapa, pemeriksaan dan sebagainya. Kadang-kadang guru misalnya, dia berusaha untuk UKS ya, kemudian usaha kesehatan sekolah misalnya, ternyata gurunya ini pedofil. Coba dibuka bajunya loh, kenapa harus membuka baju misalnya, ya kan? Kan dikira kalau menolong seperti ini lalu dicium dan sebagainya. Nah, ini harus jelas, ini orang tua harus tahu betul siapa yang memberikan training-training seperti ini. Seperti kasus yang sempat terjadi di sekolah internasional. Ya, di Jakarta itu. Waduh. Yang dengan inisial J pertama, dengan itu, akhiri S. Itu sudah blacklist katanya dari Amerika ya. Ya, nah ini kan susah nih kalau sudah kita tidak tahu siapa yang terlibat di dalamnya. Sesuatu yang kalau misalnya ciri-cirinya ada keterlibatan orang-orang penting, itu kan akan diam dengan sendirinya. Gitu. Jadi kalau kita tidak mendidik masyarakat untuk mengenal, menyadari gitu ya, orang Banjar gitu ya, terutama nak mulu gitu tuh dan sebagainya, jangan nak mulu gitu, pasti ada sebab, ada akibat gitu. Jadi kalau misalnya bunganya kok bunganya kok jadi petak ya, kok bunganya kok kuning, nak mulu gitu. Jadi tidak dicari apa yang misalnya sebab tertentu. Sekali lagi orang tua Banjar, dokter-dokter yang bekerja di puskesmas, dokter-dokter ini sebetulnya banyak pekerjaannya seharusnya. Jadi banyak dia memeriksa sakit-sakit fisik, tetapi ternyata itu sebuah akibat dari psikosomatis atau akibat dari luka-luka yang ternyata adalah kriminal seksual misalnya. Jadi sekali lagi saya juga lebih menekankan itu, coba dokter-dokter muda, dokter umum yang dilemparkan ke atau ditugaskan di puskesmas itu, dia belajar tentang bagaimana men-screening luka tubuh dan luka-luka genital. Jadi dia tahu betul apakah ini akibat perbuatan kriminal, krimen seksual atau apa. Jadi mungkin Dokter Bayu lebih bisa menambahkan. Iya. Apa yang diungkapkan oleh Ibu Sisil ya, Dokter Ari, itu ada baiknya kita kuatkan lagi ya, bahwa persoalan anak ini kan tidak hanya tanggung jawab orang tua itu dulu, ini juga ada sisi tanggung jawab lingkungan, termasuk di dalamnya tenaga medis. Iya, kita yang bergerak di bidang kesehatan ini, bahwa ternyata memang kalau kita tinjau kembali ke sistem ya yang sudah dilakoni oleh pemerintah kita sejak 2010, maka kita ini sudah memiliki sebetulnya aturan bagaimana memandu di pelayanan kesehatan ini untuk hal yang berhubungan dengan perlindungan anak. Itu sudah ada. Nah, ini sejak 2010 ini yang saya baca ini memang sudah masuk silabi pendidikan. Sudah ada. Nah, itu bahkan sudah terapkan di level puskesmas yang paling ujung di sana ya, seperti yang Bu Sil sampaikan, bahwa pemahaman tentang persoalan perlindungan anak terkait dengan kasus-kasus penculikan ini memang sudah diantisipasi ya. Nah, ini dikatakan di sana bahwa ternyata kita menghadapi kejadian penculikan dan perdagangan bayi baru lahir. Nah, itu yang sering terjadi, yang kita dengarkan di bahkan kita tonton di televisi kan, bayi banyak dicuri ya, tidak di rumah sakit, tidak di klinik, tidak di tempat bersalin, bahkan gitu ya, di rumahnya sendiri pun, atau mungkin tenaga mediknya ada yang terlibat. Nah, justru karena itu, pemerintah kita ini sudah menyiapkan aturan, dan ini bahkan semacam panduan begitu ya, disiapkan ini untuk tidak
terlalu jauh menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan itu sendiri sebetulnya. Nah, kita akan rehat sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di 98,9 Bali FM. Ya, itu. Iya loh. Makanya kemarin anak-anak student project-nya nggak ngomong apa-apa, mereka ngomong tentang akibat. Nomor 88A lantai 3 Gedung Kompas Radio Bali FM masih dalam acara bincang-bincang medis dengan tema kita adalah kekerasan kepada anak. Waduh, tadi Dokter Bayu ingin melanjutkan. Oh iya, ini kan persoalan bagaimana kita mencegah. Nah ini pemerintah kita kan sudah membuat sebuah panduan begitu ya. Nah ini terutama untuk petugas kesehatan yang berada di level puskesmas dan jaringannya itu sudah dibuatkan sejak 2010 bagaimana kita melindungi anak ini tidak hanya mulai dari dia menjadi seorang anak yang bisa digendong kemudian bisa diajak kemana-mana ya, tapi mulai sejak bayi dalam kandungan sudah dibuatkan proteksinya, jadi dibuatkan panduan bagi petugas kesehatan sehingga ada acuan-acuan yang harus dipenuhi oleh seorang petugas kesehatan. Terutama, nah persoalan terkait dengan bidang saya, bidang kebidanan, itu sudah ada konsep. Ya, pertama, petugas kita itu dilatih untuk bagaimana mengelola sebuah persalinan itu. Bahkan kehamilannya pun ada aturannya yang harus dipenuhi gitu. Kemudian ada pelatihan-pelatihan yang harus mereka ikuti. Kemudian ada standar pelayanan yang mereka harus lakukan atau harus jalani. Ya, kemudian ada pedoman asuhan bagaimana mengelola persalinan normal. Bahkan ada penanggulangan untuk persoalan emergensi dasar di sana. Nah, untuk di rumah sakit kan yang lebih komprehensif lagi. Sudah terkonsep dengan mata ya. Betul. Tinggal sekarang implementasinya di level lapangan ini. Nah, bagaimana karena seperti tadi diungkapkan persoalan ini kan tidak hanya persoalan yang menyangkut di level rumah tangga, sekolah, juga lingkungan yang lain termasuk petugas kesehatannya juga. Nah, inilah yang kita terjemahkan dalam bentuk program kerja di level masing-masing itu. Kalau di rumah sakit, petugas-petugas kita bagaimana mengamankan, nah kalau bahasa polisi ya mungkin mengamankan ini bayi yang baru lahirnya agar nggak diculik atau anak ini yang datang ke rumah sakit tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, tiba-tiba hilang begitu saja. Betul, nah itu ada harus ada panduan-panduan untuk mengelola hal itu. Itu saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin Dokter Ari sama Ibu Sisil akan menambahkan bagaimana keterkaitan dengan bidang yang lain. Iya, Dokter Ari. Ini mohon maaf ini karena termasuk kembali lagi menyampaikan bahwa ini diambil dari link dari luar ya, dari ada namanya American Academy of Pediatry, jadi Ikatan Dokter Anak di Amerika sudah membuat seperti panduan gitu ya. Kalau ada anak-anaknya yang mencegah anak untuk hilang itu bagi para dokter gitu ya, bagaimana sih memberikan tips sebenarnya. Tapi mudah-mudahan di tempat kita jangan tinggi-tinggi angkanya, bukan jangan tinggi, kalau bisa jangan ada sih ya. Terus kemudian dari kepolisian di sana, salah satunya adalah begini, ada namanya velcro teknik. Velcro teknik itu jadi anak diajarkan untuk memegang benda yang paling dekat, misalnya memegang pohon, memegang apa ketika akan ditarik untuk diculik, dipaksa itu. Jadi berpegangan kepada ya, gunanya untuk apa? Kan anak itu tidak bisa melawan dengan, mesti tidak bisa karena apa, penculik bukan hanya satu, kadang bisa dua, kadang-kadang gitu ya, bisa lebih kadang-kadang, tergantung. Kemudian artinya untuk apa? Untuk memberikan kesibukan kepada si penculik ya, mengulur waktu lah gitu ya. Kemudian harus berteriak. Jadi sambil berpegangan berteriak. Tapi berteriaknya bukan berteriak hanya sebatas wah tolong itu. Berbeda. Tapi harus diajarkan misalnya, tolong dia mau menculik saya, tolong dia penculik, atau tolong dia penjahat. Jadi bukan suatu sikap, ada namanya tantrum. Diculik, misalnya. Ada tantrum itu artinya memang anak memiliki kelainan masalah dengan psikis yang anak itu sulit diatur, suka berteriak segala macam. Berbeda. Jadi ketika nanti dipegang berteriaknya ngawur, dipikir mungkin oh ini karena memang anak itu susah dikendalikan. Beda dengan tolong ini bukan ibu saya, atau diajarkan, dilatih. Kemudian berikutnya adalah swimming teknik atau windmill teknik. Jadi harus memberontak, menggerakkan tangan kaki ujung semua. Gunanya untuk apa?
agar si penculik ini tidak mudah panik dan tidak mudah memegang si anak. Kalau diam aja kan lucu ya, orang diculik diam aja pasrah jadinya. Jadi berontak melawan sehingga akan mengalami kesulitan untuk fiksasi itu untuk mendiamkan. Jadi gunanya untuk itu memberikan banyak waktu dan kepada si anak untuk berkesempatan malah bisa lepas si pegangannya. Jadi nggak stabil si penculik megang itu. Ada yang berikutnya, kalau sampai terjadi sudah diculik itu, misalnya di kendaraan atau apa, di sepeda motor atau mobil atau apa, membuat keributan. Jadi dengan menendang seperti apa? Kalau di dalam mobil digedor-gedor, udah seperti apa? Memang harus seperti begitu. Seperti itu ya, Dokter. Iya, itu panduannya sehingga orang curiga. Cuman kita punya kebiasaan dan sudah ada yang meliti bahwa kecenderungan kita menyepelekan setiap kejadian yang bersifat tidak lazim kita lihat, kita hanya menjadikan itu sebagai tontonan. Kita nggak sensitif sebenarnya, punya kecenderungan begitu. Betul. Sehingga lebih baik kita menanyakan. Nah, kadang-kala sudah ada kok diteliti hampir sepertiga yang mengabaikan. Itu gede banget. Jadi ada seorang anak meminta tolong, dia ini di luar meminta tolong, tapi ada orang yang merekam candid kamera gitu. Jadi berpura-pura ini saya sebagai anak, sebagai orang tuanya, sebagai pamannya, sebagai apapun itu, sebagai gurunya atau apapun, dan orang yang melihat itu oke, saya pikir kamu akan diapa-apakan itu. Jadi begitu tingginya loh, 30% loh, sepertiga yang mengabaikan itu. Yang mengabaikan. Iya. Memang ada beberapa yang menolong itu sampai dia melindungi segala macam dan hampir berantem ada. Tapi ketika dijelaskan untuk melihat respon, kejadian seperti begitu. Dan ada beberapa pesan juga bagi anak ini, aturan yang disarankan. Jadi National Center for Missing and Exploited Children, ada namanya kampanye untuk di Amerika kembali lagi ya. Tidak keluar sendirian. Saya ulangi lagi yang tadi. Tidak keluar sendirian. Ya. Anak itu tidak sendiri pergi gitu ya. Nomor 2, selalu menyampaikan kepada orang dewasa kemana Anda akan pergi. Ya. Itu dulu orang Indonesia punya adat seperti itu, tapi sekarang udah jarang sekali saya itu dia. Nah, kemudian katakan tidak jika merasa terancam. Jadi kalau masa nggak nyaman, ayo sini ke nyaman. Nggak mau, harus bilang. Gitu ya. Kembali lagi kepada itu, kalau agak dipaksa mulai berteriak, pegangan segala macam, buatin keributan, menarik perhatian orang di sekitarnya. Jadi ketika dia menarik perhatian, otomatis penculik itu jadi tremor atau grogi ya. Grogi. Dan itu ternyata harus dibicarakan dengan anak dan dilatih. Nggak bisa jalannya, oke, saya bisa ngomong begini, Mr. Kin, lakukan ini begini, udah, enggak, harus dilakukan di rumah. Seperti latihan karate. Dicobakan malah. Dicobakan. Jadi kalau kamu dipukang ini melakukan seperti saya bilang tadi, masalah velcro teknik, kemudian berteriak, membuat keributan, dan swimming teknik seperti berenang, menggapai gitu. Itu seperti itu harus diberikan contoh. Betul. Kalau enggak gitu, nanti anak itu enggak akan berespon sesuai yang diharapkan nanti. Kan lucu itu. Jadi sudah sepi baru teriak-teriak yang nggak ada gunanya gitu. Jadi berarti oke lah kalau posisi anak itu ditangkap. Kalau saya takutnya dibius. Dibius atau dimasukkan ke dalam karung. Masuk, tarik. Sama. Tapi kan artinya kan nggak memberikan kesempatan. Kan melawan. Kan nggak mungkin anak lagi diam-diam dibungkus, kan nggak. Mesti kan dia dari belakang atau apa. Makanya pentingnya kembali lagi ke dari awal untuk berontak, melawan. Jadi nggak memberikan kesempatan kepada si penculik untuk melakukannya dengan mudah. Intinya ada di sana. Jadi butuh berkeringat juga dia gitu. Mungkin itu harus diterapkan, mulai kita terapkan di sekolah-sekolah dasar, mungkin taman kanak-kanak, mungkin. Nah, ini menurut saya ini berhubungan dengan harusnya dari pihak kepolisian. Kalau di Amerika itu ada, yang negara bagian Illinois seperti saya sampaikan, mereka memberikan panduan kepada orang tua. Mungkin karena di negara mereka lumayan tinggi gitu ya, angka kriminalnya mungkin. Benar, jadi harus waspada. Kemudian harus melibatkan seperti disampaikan oleh Bu Sisi, orang psikologi forensik yang mengetahui otaknya mereka seperti apa sih yang mereka harapkan. Dan ingat, harus dibedakan diculik dengan mereka bersembunyi. Diculik itu bisa orang sendiri, ada orang yang dikenal baik, bisa orang di luar yang dikenal. Itu. Kemudian kalau melarikan diri harus dicari tahu melarikan diri penyebabnya apa. Apakah masalah cinta, masalah apa, dan itu banyak banget. Kita akan terkaget-kaget melihat berita gimana dianggap diculik,
ternyata setelah ditelusuri ternyata dicolek. dicolek. Benar kejadian itu. Kejadian. Oh, hamil kan dibawa lari ke Banyuwangi, ke Jember. Kejadian Bali di Karangasem. Bilang sekolah anak SMP kelas 3. SMP kelas 3. Kelas 3 baca saya bacanya di sebuah koran ya. Itu kejadian. Dianggap penculikan segala macam, bingung. 3 hari ternyata iya dicolek. Dan itu duda. Dudanya wajahnya kayak Hello Kitty gitu. mungkin Ibu Sisil bisa menambahkan. Iya, penting sekali soal kesadaran ya sebetulnya ya. Soal kesadaran, sekali lagi soal kesadaran. Kalau yang dikatakan Dokter Ali tadi dicuekin karena tingkat kesadaran masyarakat itu masih belum ya itu tadi jawabannya selalu nak muluk tuh orang tuanya suka mukulin dia teriak-teriak gitu ya. Nah sekarang tidak bisa begitu. Kalau misalnya tetangga kita mukulin anaknya atau anak kecil yang teriak-teriak, kita harus tahu, harus ngelihat ada apa ya gitu. Supaya ya. Tidak terjadi kasus Angelin kedua. Kita tidak tahu memang iya. Angelin saja tetangganya sudah tahu setiap kali dipukuli ibunya dia teriak-teriak, tapi tetangganya nggak bisa apa-apa, diam aja. Gitu loh. Nah sekarang tetangga yang diam maka kena hukum sesungguhnya. Sudah ada hukum begitu kalau tetangga atau orang Banjar tidak memperhatikan gitu. Juga dia bisa dikenai secara hukum. Jadi gini, artinya kalau paling mudah pendidikan itu kan selalu dengan visual ya, dengan mata. Seperti tadi para pendengar ini nggak melihat waktu Dokter Ari memperagakan gerakan berenang. Swimming. Jadi menarik sekali. Jadi kita ini kerjasama dengan para aktivis-aktivis yang membela anak ya, gitu ya. Kemudian membuat sebuah media visual yang gampang diberikan ke sekolah-sekolah, gampang diberikan pada lawyer, gampang diberikan pada kepolisian, gampang diberikan pada para psikolog, para guru, para orang tua dan anak sendiri. Jadi sekali lagi saya menegaskan tentang Dokter Ari mengatakan, nah anak ini harus sekolah ini orang tua meminta pihak sekolah untuk membuat pelatihan pada anak. Cara mengatasi pemaksaan kekerasan dari orang lain misalnya. Nah, satu cara yang tadi Dokter Adi mengatakan menolak. Nah, kalau anak tidak diajarkan untuk bersikap tegas, ya, orang tua selalu memaksa, memerintah dan sebagainya, anak sulit untuk mengambil keputusan. Jadi, secara psikologis anak harus diajari untuk bersikap tegas. Itu dilatihkan juga. Kemudian anak dilatih untuk aktif secara fisik, olahraga, dan sehingga refleksnya itu bagus, cepat. Juga powernya. Jadi walaupun kecil dia cepat dan powernya ada, lebih fleksibel ya. Jadi secara teknik penghindaran itu dia diajari, disimulasikan. Jadi fisik diajak, terus cara pemahaman diajak. Nah, di mana juga sekali lagi karena kita di BBM, kita menghimbau para dokter-dokter ini, dokter-dokter muda ya, supaya keperhatian kepada anak ini lebih lagi. Karena apa? Pendidikan anak ini juga bisa dilakukan oleh dokter-dokter muda. Bahkan di salah satu sekolah swasta kedokteran gitu ya, mereka juga sudah masuk pada pendidikan silabinya ya dokter ya. Silabinya setahu saya. Jadi ada student project. Di dalam student project itu mereka melakukan penelitian-penelitian yang gunanya adalah mereka membela anti kekerasan misalnya. Dan mereka anti kekerasan. Jadi mereka membela perbuatan yang tidak melakukan kekerasan. Misalnya, mereka membela bagaimana mendidik ibu-ibu dan anak. Mereka membela bagaimana anak-anak itu ketika mereka ditengarai memiliki misalnya indikasi-indikasi diperlakukan secara perlakuan yang kasar dalam seksual dan sebagainya, secara fisik juga. Jadi sebetulnya sekali lagi bahasa kita sebetulnya satu latihan terus-menerus. Latihan, anak-anak ini dilatih, orang tua ini dilatih terus-menerus, dan juga sediakan sebuah fasilitas. Saya berharap juga pemerintah yang mendengar saat ini juga, misalnya Anda bergerak di kesehatan atau apa, kementerian dan sebagainya, silahkan. Masih banyak media visual yang bisa diberikan kepada sekolah-sekolah sebagai sebuah bahan standar. Ada memang pendidikan untuk menghindari kekerasan. Jadi ada lagi juga ketika anak misalnya diculik atau sebagainya, coba
kadang-kadang ada kalung atau apa gitu ya. Kalungnya itu mungkin kalung seperti peluit ya. Jadi kalau dia ditiup, jadi ada kesepakatan misalnya di sekolahan. Kalau peluit yang urgent ini ditiup, berarti ada sesuatu yang urgent. Dan anak diajarkan tidak boleh meniup peluit ini ketika dia misalnya tidak urgent. Jadi kalau ada hal urgent, jadi peluit itu bisa dikalungkan, lalu ditiup. Dan dia bentuknya tidak seperti peluit, jadi orang tidak curiga gitu ya. Atau misalnya justru kalau peluit itu tidak bisa ditiup misalnya, ada benda yang bisa dikeluarkan dari kantong anak yang menyatakan bahwa dia bisa ditelusuri bahwa itu benda dari si anak. Kalau sekarang misalnya sapu tangan yang diberi nama oleh orang tuanya. Jadi dia akan ditelusuri. Gadget sudah bisa aplikasi tracker kalau tidak salah. Iya, atau gadget yang atau orang tua misalnya tanpa anaknya tahu, misalnya tasnya itu diisi GPS mungkin ya. Seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang sudah mampu membeli seperti itu silahkan gitu ya. Jadi luar biasa sekarang ini teknologi sebetulnya sangat membantu ketika kita bisa mempergunakan dengan baik. Kata Dokter Ari, kita harus memahami dulu baru gunakan, bahwa manfaatnya baru terasa. Betul sekali, Dokter. Jangan menyentuh-nyentuh dengan wajah Hello Kitty. itu jadi kalau kita bicara masalah wajah, kalau Dok, pengertian kebanyakan pelaku penculikan atau kekerasan tersebut adalah orang-orang sekitar yang sudah dikenali oleh si korban biasanya. Contoh seperti yang kemarin penculikan itu ditenggarai orang terdekat dari ibu apa ya? Iya, jadi begini. Memang ada sebuah audiovisual seperti video yang dijelaskan untuk anak-anak juga. Jadi juga biasanya anak-anak ini senang teatrikal ya. Jadi kita ini guru-guru atau siapapun tuh bisa memberikan dengan teatrikal, dilakukan oleh anak-anak itu sendiri sehingga dia mengingat. Jadi dia memainkan peran. Jadi kalau bukan ibu bapaknya ya, dan misalnya bapaknya pun gitu ya, kalau misalnya harus mengecek alat kelamin anak perempuannya, sebaiknya ibunya. Atau anak laki-laki sebaiknya bapaknya yang mengecek gitu. Jadi selain dokter pun harus didampingi oleh orang tua. Jadi kepala sekolah atau guru dengan alasan misalnya kegiatan kesehatan sekolah tetap tidak boleh membuka tubuh tanpa ada dari keluarganya. Jadi anak-anak itu ketika dia harus melindungi, jangan sentuh, ini milik saya. Jadi harus dikatakan begitu. Jadi kalau misalnya temannya membuka membuka celananya atau apa, jangan sentuh, ini hak saya untuk tidak saya perlihatkan pada kamu. Gitu. Mungkin Dokter Ari bisa menambahkan. Sebagai ini penutup mungkin ya, karena sudah waktunya, mungkin sempat nggak mengikuti di Facebook seorang anak laki-laki yang difoto memegang payudara teman-temannya. Ada 3 orang. Oh, saya belum mengikuti. Itu yang seperti disampaikan Ibu Sisil. Jadi harus jelas banget mana daerah daerah vital, bukan seksual yang nggak boleh dipegang. Bibir, payudara, bokong sama alat kelamin. Itu nggak boleh, harus minta izin. Kalau di Jepang itu ada kasus loh kalau kita tidak sengaja. Di kereta api terutama. Jelas banget. Dilihat saja. Jelas banget. Memang di Jepang itu industri seksnya sangat tinggi, tapi aturan main jelas banget. Iya, itu maksud saya. Jadi bedakan antara bisnis industri dengan budaya, dengan peraturan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah nggak boleh seperti itu. Kan kita sering bercanda sama anak mukulin di pantatnya itu. Hati-hati. Hati-hati, di negara lain itu bisa dianggap sebagai pelecehan. Hati-hati. Sehingga saya sama-sama pasien-pasien saya selalu menyampaikan, terutama yang muda-muda itu saya sampaikan di depan orang tuanya, tidak boleh ada yang memegang selain dokter dan orang tua sendiri. Orang tuanya pun harus dalam pengawasan, sebaiknya ibu gitu. Dan ada satu klien saya yang vaginanya tidak bisa terbuka, ini anak-anak, itu kita sebut sebagai sinekia itu, kan harus dioleskan krim. Saya sampaikan kepada orang tuanya, yang harus melakukan ibu, bukan ayah. Saya ngomong itu di depan ayahnya, dan yang megang boleh ayah. Karena kan anaknya menangis berontak, jadi yang megang boleh ayah, tapi yang mengoleskan krim itu ibu, nggak boleh ayah, saya bilang. Jadi seperti itulah, jadi ada aturan-aturan lain seperti yang disampaikan oleh Bu Sisil untuk menghindari kemungkinan terjadi pelecehan. Begitu.
Dan luar biasa sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Namun karena waktu, sekali lagi maaf para pendengar, waktu yang membatasi kita. Jadi saya harap para pendengar tidak pernah bosan untuk mendengarkan bincang-bincang medis yang mudah-mudahan nanti dapat bermanfaat bagi para pendengar. Dan kami, kru bincang-bincang medis, hanya berkesempatan untuk menyampaikan yang terbaik dari kami. Dan hal itu, hal yang sangat terpenting yang kami lakukan. Manakala ada hal yang terpenting adalah bagaimana Anda menjadikan edukasi dari apa yang kami sampaikan. Saya yakin, pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Salam Kitty. Aduh.